Film ini dimulai dengan memperlihatkan Emily, seorang wanita yang bekerja di kantor sosial setempat, dan terlihat sibuk dengan beberapa kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Kebetulan saat ini, Emily sedang fokus dengan seorang gadis 10 tahun bernama Lily. Di hari selanjutnya, Emily melakukan kunjungan ke rumah keluarga Edward, yang mana juga diketahui kalau Lily tinggal di rumah itu. Di dalam sana, Emily disambut Margaret yang langsung mempertemukannya dengan Lily. Di sebuah ruangan, mereka mulai mengobrol dan membahas tentang Lily, yang dilaporkan kalau Lily ini ditelantarkan oleh Edward dan Margaret. Sayangnya, kedatangan Emily tidak disambut baik oleh Edward yang hanya menatap Emily terus-terusan. Di esok harinya, Edward dan keluarga datang ke kantor sosial dan bertemu dengan Emily dan Wayne. Di sini, Edward mengatakan kalau sebenarnya mereka sangat menyayangi Lily dan tuduhan yang ditunjukkan ke mereka adalah salah. Sementara, Lily memperlihatkan wajah ketakutannya di depan Emily, yang kemudian membuat Emily yakin kalau Lily sedang tidak baik-baik saja. Setelahnya, Emily mencoba mendatangi Lily yang terlihat sedang sendirian. Dan di sini, Emily terus membujuk Lily untuk mengatakan sebenarnya apa yang terjadi. Sampai pada akhirnya, Lily pun mulai terbuka dan mengatakan kalau dia sempat mendengar obrolan kedua orang tuanya yang berencana mengirimnya ke neraka. Lalu, Emily membawa Lily kembali ke dalam ruangan Wayne untuk mengatakan apa yang sebelumnya dia katakan. Di saat itu juga, Lily melihat Edward menatap ke arahnya, dan hal itu membuat Lily berubah pikiran dan tak berani mengatakan kebenaran itu di depan Wayne. Emily mendatangi temannya yang seorang polisi bernama Mike, dan maksud tujuan Emily di sini untuk meminta bantuan agar Mike mau membantunya menyelidiki kasus Lily. Di hari selanjutnya, Emily kembali menemui Lily yang baru saja pulang sekolah, dan Emily sempat memberikan nomor handphonenya jika terjadi sesuatu. Di malam harinya, Emily yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Lily yang terdengar sedang ketakutan. Mengetahui kalau Lily sedang dalam bahaya, Emily pun bergegas ke sana. Di tengah perjalanan, Emily sempat menelpon Mike untuk segera ke rumah Edward. Sementara di sisi lain, Edward menggendong Lily yang tertidur dan berencana memasukkannya ke dalam oven. Tiba-tiba Lily terbangun dan melakukan sedikit perlawanan. Tak lama kemudian, Emily pun sampai dan langsung bergegas ke rumah Edward. Tentu saja, pintu rumah itu terkunci dan mengharuskan mereka untuk mendobrak pintu itu. Setelah berhasil masuk ke dalam, Emily pun bergegas mencari dan menemukan Lily dalam oven, yang kemudian langsung dia tolong. Sementara Edward dan Margaret tak diam begitu saja dan mencoba menyerang mereka hingga pergulatan pun tak bisa dihindari. Akibat perbuatannya, Edward dan Margaret pun disidang dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara Lily yang sudah mulai pulih dibawa Emily ke tempat penampungan anak-anak. Di sini Lily sempat memohon agar dia bisa tinggal dengan Emily karena mengingat dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi sayangnya, Emily tak bisa mengabulkan permintaan Lily karena beberapa alasan. Pada malam harinya, Emily terus memikirkan permintaan Lily, dan hal itu membuat Emily berubah pikiran dan berusaha meyakinkan beberapa dewan untuk bisa tinggal bersama dengan Lily sampai dia mendapatkan orang tua asuh yang baru. Untungnya usaha Emily tak sia-sia dan berhasil membawa Lily untuk tinggal bersamanya. Singkat cerita, pada suatu hari, Emily mendapatkan kabar
kalau seorang anak yang bernama Diego sudah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Karena dari itu, Emily mendatangi Mike yang berada di TKP untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Emily merasa ragu dan tak percaya kalau anak 10 tahun bisa melakukan itu. Kemudian, mereka mendatangi Diego untuk menanyakan kejadian itu. Tapi di sini, Diego hanya menangis terseduh-seduh. Di sebuah restoran, Emily dan Mike kembali membahas tentang kasus Diego. Dan di sini Emily menjadi terkejut ketika Mike berkata, penyidik menemukan panggilan telepon di malam kejadian kematian kedua orang tua Diego. Karena dari itu, Emily dan Mike mencoba menanyakan kejadian itu ke Lily. Di sini Lily pun bersumpah kalau dia tidak menelpon Diego di malam itu. Di esok harinya, Emily mendatangi Diego dan menanyakan pertanyaan yang sama. Sebaliknya, Diego malah mengakui kalau benar Lily menelponnya pada malam itu. Di dalam sebuah ruangan, Lily sudah bersama dengan Doug, seorang psikiater yang juga sahabat dari Emily. Di sini, Doug mencoba menanyakan apa yang ditakutkan Lily. Tapi Lily menjawab kalau dia tidak takut dengan apapun. Bahkan, Lily mulai bertingkah aneh dan kembali bertanya dengan Doug tentang ketakutannya. Dan Doug berkata kalau dia takut dengan lebah. Ketika di rumah, Doug tiba-tiba mendapatkan panggilan misterius yang hanya mengeluarkan suara tidak jelas. Setelah beberapa saat, Doug mulai merasakan sakit di telinganya. Ketika Doug memeriksanya, seekor lebah mulai keluar dari dalam telinganya. Tak sampai di situ, Doug kemudian dibuat semakin menggila ketika ratusan ekor lebah mulai mengganggunya. Dan sampai pada akhirnya, Doug pun harus tewas saat itu juga. Emily pun sangat sedih ketika mendatangi upacara pemakaman Doug. Dan di sini, Emily mulai curiga dan menjaga jarak dari Lily. Ketika di kantor, Emily secara diam-diam mengambil berkas Edward dan membuka sebuah amplop yang berisi kaset yang merekam pengakuan Margaret tentang Lily yang sebenarnya. Di sini pun diketahui kalau Lily ternyata jelmaan dari iblis. Karena menurut Margaret, semua keluarganya tiba-tiba meninggal begitu Lily lahir. Mengetahui itu, Emily pun menemui Edward di penjara untuk mengetahui lebih banyak tentang Lily. Edward berkata kalau sudah dari lama Lily mengincar Emily untuk menjadi orang yang merawatnya. Bahkan Edward juga memberitahukan kalau sejak dari lahir Lily sudah membawa jiwa seorang iblis. Mengetahui itu, Emily pun melepas semua telepon di rumahnya dan menyembunyikannya di dalam gudang agar Lily tidak bisa menghubungi dan meneror orang lagi. Ketika Lily pulang, Emily pun bertingkah seperti biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di grup konseling, Emily melihat Lily sedang berbisik dengan temannya. Dan hal itu membuat Emily menjadi panik dan menarik Lily secara paksa untuk pergi dari sana. Karena dari itu, Emily pun memastikan kalau Lily tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Lalu, Lily pun bertingkah aneh dan membuat Emily berhalusinasi di dalam lift. Emily yang berada di kantor didatangi Wayne yang memberitahukan kalau ada panggilan telepon untuknya. Ternyata panggilan itu dari Lily. Dan seketika Emily menutup panggilan itu. Dan di saat itu juga, Emily pun menyadari kalau kantornya sudah sepi. Emily pulang ke rumah dan mulai mengabaikan Lily yang masih bersikap manis kepadanya. Pada tengah malam, Emily mulai ketakutan ketika Lily memaksanya untuk keluar dari kamar. Sampai saat di mana Emily dibuat terkejut ketika Lily tiba-tiba muncul dengan wajah menakutkan. Dan tentu saja, Emily pun berlari untuk menyelamatkan diri.
Esok harinya, Emily kembali mendatangi Edward untuk mencari cara menghadapi Lily. Dan Edward pun berkata kalau membunuh Lily adalah satu-satunya pilihan Emily. Tapi rupanya itu bukan hal yang mudah, karena diketahui kalau Lily hanya bisa dibunuh ketika dia sedang tertidur. Dan masalahnya, Lily hampir tak pernah tidur. Ketika di rumah, ternyata Lily tahu kalau Emily sudah mendatangi Edward dan Margaret. Sementara di sisi lain, Margaret mulai berhalusinasi dan membuat dia menjadi gila. Begitu juga dengan Edward yang tiba-tiba kehilangan kendali dan akhirnya membuat dia kehilangan nyawanya. Emily sudah berada di rumah Mike, dan di sini mereka menemukan sebuah petunjuk baru yang ternyata Lily sudah menggunakan ponsel Emily sebelum kematian Dawn. Di sini, Emily juga berkata kalau ia harus membunuh Lily untuk menghentikannya. Dan Mike pun berjanji akan membantu Emily melakukannya. Setelahnya, Emily sudah sampai di rumah dan menemukan beberapa foto yang sudah berserakan di rumahnya. Sementara Mike yang berada di mobil tiba-tiba diganggu anjing yang akhirnya membuat dia kehilangan nyawanya. Tak berapa lama, Emily pun terkejut mendengar kematian Mike. Dan karena dari itu, Emily pun langsung mendatangi dan mengusir Lily. Tapi sayangnya, ternyata Lily lebih galak dan membuat Emily menjadi takut. Emily pun masuk ke dalam kamarnya dan mencoba menahan pintu dengan beberapa barang. Tak berapa lama, Lily pun datang dan berusaha untuk membuka paksa pintu kamar Emily. Emily yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di bawah kasur. Dan dikarenakan sudah terpojok, Emily pun bertanya apa yang diinginkan Lily. Lalu Lily pun berkata kalau dia mau Emily menyayanginya. Tentu saja, Emily pun terpaksa mengiyakan permintaan Lily agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, Emily mulai membuatkan minuman untuk Lily. Dan tak lupa, Emily juga mencampurkan obat tidur ke dalam minuman itu. Ketika Lily sudah meminum minuman itu, Emily langsung mengambil jerigen bensin dan membakar rumahnya sendiri. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Emily terkejut ketika melihat Lily berada di antara kerumunan orang-orang yang seketika membuat Emily terdiam tanpa kata. Emily mengendarai mobilnya dan terlihat sedang bersama dengan Lily. Dan di sini, Emily hanya bisa terdiam ketika Lily terus mengganggunya dengan cerita masa lalu Emily dengan ibunya. Sampai pada akhirnya, Emily pun sudah bisa mengatasi ketakutannya, yang kemudian membuat Emily nekat memacu mobilnya dengan kencang dan masuk ke dalam sungai. Melihat ada kesempatan, Emily mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, tiba-tiba Lily langsung memegangnya. Dan tentu saja, pergulatan pun terjadi di dalam air, yang akhirnya dimenangkan Emily. Film pun ditutup dengan Emily yang berhasil keluar dari dalam sungai. Sementara Lily pun lenyap tenggelam ke dalam sungai itu. Lalu, film pun berakhir.